Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan modul forecast. Di sini kita akan membuat fungsi untuk menampilkan forecast number. Kemudian yang selanjutnya kita akan menampilkan create by, di mana datanya diambil dari user yang sedang login saat ini. Tetapi sebelum itu kita akan mengedit pada bagian forecast detail. Pada bagian quantity di sini kita akan tambahkan placeholder. Kemudian kita akan tambahkan juga pada bagian total quantity. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Pada bagian forecast unit, di sini kita tambahkan placeholder, kemudian kita beri nama misalnya unit, kemudian kita copy, kita scroll ke bagian bawah, kemudian kita simpan pada bagian base unit. Kemudian selanjutnya kita akan pindahkan quantity, kita akan tukar dengan price. Misalnya untuk harga kita pindahkan, kita cut, kemudian kita simpan sebelum quantity. Kita simpan sebelum views group. Kemudian selanjutnya untuk product ID, di sini kita akan buat fieldnya lebih besar. Kita tambahkan kolom span. Kemudian kita isi angka 2. Oke, sekarang kita coba cek. Selanjutnya kita akan menampilkan create by. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita scroll ke bagian atas. Di sini kita akan edit pada bagian user ID. Di sini kita tambahkan default. Kemudian defaultnya adalah out. Kemudian ID. Kemudian selanjutnya untuk text input, kita ganti menjadi select. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan option. Kemudian array. Kemudian kita panggil lagi out. Kemudian ID. Selanjutnya kita panggil lagi out. Kemudian kita panggil model user. Kemudian kita akan ambil nama usernya, kita gunakan name. Jika sudah, kita simpan. Kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, sekarang untuk create by sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan forecast number secara otomatis. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi. Di sini kita tambahkan public static function. Kemudian kita beri nama misalnya generate, kemudian forecast, kemudian number. Kemudian di sini kita return, kemudian DB, transaction. Kemudian di sini kita buat variabel, misalnya year. Kemudian kita gunakan date, kita ambil tahunnya saja. Kemudian kita buat variabel lagi, misalnya last. Kemudian kita panggil model forecast. Kemudian kita ambil create add. Kemudian untuk meminimalisir adanya dua transaksi yang berbarengan, di sini kita gunakan logpoint update. Kemudian di sini kita tambahkan order by days. Kemudian nama kolomnya forecast number. Kemudian kita ambil satu nilai. Kita buat variabel misalnya last number. Kemudian sub str. Kemudian last. Kemudian kita akan ambil 4 digit terakhir. Kita buat variabel baru. Last number plus 1. Kemudian else. Jadi kurang lebih nanti yang akan tampil itu adalah PO, kemudian tahun sekarang, kemudian di sini number itu 4 digit terakhir. Kemudian selanjutnya kita tambahkan default pada bagian forecast number. Kemudian function. Di sini kita gunakan self, kemudian nama fungsinya generate forecast number.
Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita akan coba kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, di sini tampaknya saya tipe. Kita kembali ke Visual Studio Code. Pada bagian create di sini tambahkan. Oke, kita simpan, kemudian kita coba kembali. Kita akan coba membuat data. Kita coba create. Untuk input data sudah berhasil, tetapi untuk user dan juga supplier di sini masih menggunakan ID. Kemudian untuk subtotal di sini masih belum muncul untuk nilainya. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita masuk ke Purchase Resource. Kemudian pada bagian skema, di sini kita pilih Purchase Info List. Pada bagian user ID, numerik kita ganti menjadi label. Kita beri nama misalnya create by. Kemudian nama kolomnya kita ganti user.name. Kemudian untuk purchase number kita beri label juga. Selanjutnya pada bagian supplier ID, di sini kita ganti supplier.name. Kemudian numeriknya kita ganti. Kita beri label, misalnya supplier. Kemudian untuk purchase date dan juga receipt date, di sini kita tambahkan label juga. Kemudian untuk kolom subtotal, kita ganti di sini menjadi total before tax. Total before tax. Kemudian di sini kita tambahkan money. Kita isi IDR. Kemudian pada bagian tax rate di sini kita beri label juga. Untuk total before tax, di sini kita beri label. Misalnya subtotal. Kemudian pada bagian tax amount, di sini kita tambahkan juga money. Selanjutnya untuk diskon dan juga diskon amount. Kemudian yang berikutnya untuk total payment. Kemudian status. Kemudian untuk status payment. Dan yang terakhir untuk payment method. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, jika kita lihat di sini untuk supplier sudah berhasil muncul, tetapi untuk create by, kemudian untuk money di sini masih belum muncul untuk currency IDR-nya. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Pada total payment di sini kita tambahkan money. Untuk numeriknya kita hapus. Kemudian pada bagian discount amount, numeriknya kita hapus. Kemudian pada bagian diskon, numeriknya kita hapus juga. Selanjutnya untuk tax amount kita hapus juga. Kemudian selanjutnya pada bagian tax rate. Kemudian total before tax. Kemudian selanjutnya kita akan coba perbaiki pada bagian username. Kita akan coba cek pada bagian model. Di sini kita masuk ke bagian purchase model. Di sini kita akan membuat relasi antara tabel purchase dengan tabel user. Di sini kita tambahkan public function. Kemudian kita beri nama user. Kemudian relasinya adalah belongs to. Kemudian kita return. Kemudian kita panggil model user. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian user model. Di sini kita tambahkan public function. Kemudian nama relasinya adalah purchase.
Kemudian relasinya adalah has many. Di sini kita return. Kemudian kita panggil user model. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita coba cek di browser. Di sini kita reload. Kemudian selanjutnya kita akan ganti title atribut. Pada bagian forecast table, di sini kita masih menggunakan ID. Di sini kita akan ganti menjadi forecast number. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke bagian resource. Di sini kita masuk ke forecast resource. Pada bagian record title atribut, di sini kita ganti ID menjadi forecast number. Jika sudah, kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita coba cek ke bagian table. Seperti hanya pada bagian info list, di sini kita akan perbaiki pada bagian table. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita masuk ke bagian resource, kemudian kita masuk ke bagian forecast, kemudian kita masuk ke bagian table. Di sini kita pilih forecast table.php. Yang pertama kita akan perbaiki pada bagian forecast number. Di sini kita tambahkan label. Kita beri nama forecast number. Kemudian pada bagian user, di sini kita ganti user.name. Kemudian numeriknya kita ganti menjadi label. Kemudian kita beri nama create by. Kemudian di sini kita tambahkan searchable. Kemudian kita tambahkan juga toggle label. Kemudian di sini kita tambahkan is toggle label hidden by default. Kemudian untuk nilainya kita isi true. Kemudian selanjutnya kita akan copy dari label sampai dengan toggle label. Sini kita akan hapus untuk numerik. Kemudian kita paste di sini. Untuk labelnya kita ganti menjadi supplier. Kemudian untuk toggle labelnya kita hapus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian subtotal. Kemudian di sini untuk numerik kita ganti menjadi label. Kita beri nama subtotal. Kemudian untuk text rate kita tambahkan label dan juga toggle label. Untuk searchable kita hapus. Kemudian untuk labelnya kita beri nama text rate. Kemudian selanjutnya pada bagian text amount, numeriknya kita hapus. Kemudian kita paste di sini juga. Untuk labelnya kita ganti. Kemudian untuk searchable kita hapus. Kemudian selanjutnya kita edit pada bagian diskon. Numeriknya sama kita hapus juga. Kemudian kita paste di sini. Untuk labelnya kita ganti menjadi diskon. Kemudian searchable-nya kita hapus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian diskon amount. Di sini juga sama. Numeriknya kita hapus. Labelnya kita ganti menjadi diskon amount. Kemudian searchable-nya kita hapus juga. Kemudian yang selanjutnya total payment kita hapus numeriknya. Labelnya kita ganti juga. Kemudian untuk searchable kita hapus. Oke, jika sudah kita simpan, kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Untuk beberapa kolom sudah kita jadikan toggle label. Di sini kita bisa pilih mana saja kolom yang ingin kita tampilkan. Kemudian selanjutnya kita akan perbaiki pada bagian supplier dan juga subtotal. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke bagian supplier. Di sini kita ganti supplier ID menjadi supplier.name. Kemudian untuk subtotal, kita akan jadikan toggle label. Kita copy, kemudian kita simpan pada bagian subtotal. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di sini kita akan tampilkan untuk total payment. Di sini kita hapus toggle labelnya. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Kemudian selanjutnya untuk menghilangkan slider, di sini kita akan gabungkan untuk view dan edit. Sekalian kita akan menambahkan delete action. Kita kembali ke Visual Studio Code. Pada bagian forecast table, kita tambahkan action group pada bagian record action. Di sini kita tambahkan action, kemudian group. Kemudian kita tambahkan array. Selanjutnya kita pindahkan view action dan juga edit action. Kita cut, kemudian kita simpan di dalam action group. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan delete action.
Oke, jika sudah, kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, mungkin untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk teman-teman yang sedang magang di sini, silakan sertakan nama kalian, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.